Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Alce Teruni Lestarikin. Saya dari AK2 Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai teknik penarikan sampel yang di dalamnya terdiri dari pengertian populasi, sampel, dan teknik penggunaan sampel. Yang pertama, kita masuk pada populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contohnya, kalau kita mau meneliti air danau, maka populasinya adalah semua air danau itu. Yang kedua adalah sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Contohnya, jika kamu mau meneliti air danau, maka air danau yang diteliti misalnya cuma 1 ember. Air danau yang 1 ember itu adalah sampel. Sekarang kita masuk pada teknik sampel yang dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas dan non-probabilitas. Probabilitas sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Di dalam teknik probabilitas dibagi menjadi 6. Yang pertama, acak sederhana. Yang kedua, sistematik. Yang ketiga, bersastra. Yang keempat, berkelompok. Yang kelima, multistek. Dan yang keenam, area sampling. Sedangkan non-probabilitas sampling dibagi menjadi 4. Yang pertama, snowball sampling, quota sampling, sequential sampling, dan purposive sampling. Kita akan bahas yang pertama, probabilitas sampling, yaitu pengambilan sampel acak atau sederhana. Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Yang kedua, systematic random sampling. Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Misalnya, diambil sampel dari populasi dengan jumlah 40 orang yang akan masuk ke sebuah ruangan. Setiap orang yang masuk ke urutan dari kelipatan 4 akan diambil sebagai sampel. Artinya orang keempat, 8, 12, 16, dan seterusnya akan dijadikan sampel penelitian hingga 40 populasi. Dan yang ketiga, pengambilan sampel acak bersastra. Teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkat tertentu seperti tingkat tinggi, sederhana, dan rendah. Yang berikut, cluster random sampling atau berkelompok. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Yang berikut, kita masuk pada non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel ini merupakan cara pengambilan sampel dengan teknik pemberi peluang atau kesempatan sama sebagai setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Yang pertama, purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan penelitian mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Yang kedua, snowball sampling. Bisa dikenal juga dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi.
Yang ketiga, accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel secara tidak sengaja. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemui pada saat itu. Misalnya, penelitian dilakukan pada populasi pelanggan toko A. Peneliti cukup menunggu di depan toko A, lalu menentukan sampel kepada siapapun orang yang melakukan transaksi jual beli di toko A tanpa melihat umur, gender, profesi, dan lain sebagainya. Sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Misalnya, peneliti menetapkan penelitian dilakukan setiap hari selama 1 minggu dengan menetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang. Apabila peneliti pada hari itu telah menemui kuota dengan memperoleh 100 orang, maka selesai tugas peneliti untuk mencari sampel penelitian. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian.